Shaina yang mungkin kalut atau dipenuhi rasa cemburu dan marah besar mengambil sebuah senjata tajam yang disimpan di rumah Ryan, sebuah pistol. Raina yang sudah kalut langsung menembakkan senjata tersebut mengenai wajah dari Ryan. Kasus yang bakal dibahas hari ini adalah tentang sebuah hubungan yang di dalamnya tentang sebuah obsesi berlebih, cemburu, dan menyebabkan sebuah keputusan fatal yang terjadi di satu malam yang bisa merenggut nyawa seseorang. Bagaimana bisa? Sebelum kita masuk ke cerita detailnya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang, mari kita kupas di cerita hari ini. Kasus ini terjadi di Amerika, tepatnya di Kentucky. Ya, di sana ada seorang perempuan bernama Shaina Michelle Haber yang lahir pada tahun 1991 di Kentucky. Shaina ini merupakan anak dari sang ibu, Sharon Haber, yang juga berprofesi sebagai mantan guru sekolah. Sedangkan sang ayah yang bernama Robert Habers. Gak banyak info sang ayahnya kerja apa, tapi yang jelas Shaina merupakan anak tunggal dari pasangan tersebut. Shaina di kalangan lingkungannya, orang terdekat bahkan keluarga, dikenal sebagai gadis yang pintar, suka psikolog, dan lumayan ambisius. Orang tuanya pun jelas amat menyayangi Shaina. Lingkungan tumbuhnya Shaina pun cukup normal. Tapi seiring berjalannya waktu, menginjak remaja, teman-teman Shaina bilang bahwa sekarang Shaina memiliki sifat yang gampang baper atau dibawa perasaan. Dan kalau Shaina udah suka nih sama satu hal atau seseorang, dia bakal jadi lebih atau sangat-sangat posesif. Di sisi lain, ada Ryan Carter Poston yang lahir 30 Desember 1982. Ryan merupakan seorang pengacara muda yang berkarisma. Ryan dikenal juga dengan pribadi yang pintar, mapan, dan punya banyak teman. Meskipun Ryan ini udah terkenal sukses, dia dikenal juga sebagai orang yang introvert atau pemalu. Dan apa hubungannya Ryan dan Shaina? Jadi, di tahun 2011, Ryan ini menemukan profil Shaina di Facebook. Ryan langsung mengirimkan friend request atau permintaan pertemanan. Dan dari situ, Ryan dan Shaina pun berkenalan. Dan obrolan mereka yang di dunia maya berkembang menjadi bertemu di dunia nyata. Sebenarnya ada perbedaan usia yang signifikan antara Ryan dan juga Shaina. Perbedaan usia mereka yaitu 10 tahun. Dan awalnya itu bukan menjadi suatu masalah. Ryan bisa tertarik dengan Shaina karena kecerdasan Shaina. Sedangkan Shaina bisa terpesona dengan Ryan karena sosok Ryan yang sangat memikat dan juga pengacara mapan dan sukses. Hubungan mereka ini termasuk hubungan yang lumayan lama, yaitu 18 bulan. Tapinya, setiap hubungan pasti juga kan ada sebuah masalah. Dan hubungan mereka terkenal dengan putus nyambung, balik lagi. Ya kayak gitulah ya. Dibilang hubungan yang toksik. Karena pasalnya, Ryan sering cerita bahwa Shaina terlalu mengkekang, sering juga kirim pesan beruntun, dan kadang Shaina juga gampang cemburu tanpa alasan yang jelas. Justru sebaliknya, Shaina merasa Ryan sangatlah cuek dan tidak serius. Dari hal ini pun membuat hubungan mereka on off, putus nyambung, balik lagi, putus lagi, nyambung lagi, begitu. Akhirnya di pertengahan 2012, Ryan mulai mengenal seseorang wanita yang bernama Audrey Bolte. Audrey ini merupakan runner-up dari mantan Miss Amerika dan juga Miss Ohio. Audrey dan juga Ryan bertemu karena lewat teman bersama. Audrey sempat bilang bahwa Ryan ini kelihatan sangat sopan dan juga hangat saat pertama kali mereka bertemu. Ryan yang ternyata sudah mulai lelah dengan hubungan dengan Shaina yang toksik, terlalu posesif, dan juga pencemburu berat, ia mulai mencoba untuk move on. Dan Ryan mencoba untuk mendekati sang Audrey Bolte. Ryan pun juga sudah mengatur kencan. Ia bercerita pada temannya untuk mengatur kencan di malam tanggal 12 Oktober 2012. Bagaimana reaksi Shaina? Di sini kita akan masuk.
Beberapa minggu sebelum Ryan berkencan dengan Audrey tanggal 12 Oktober itu, Ryan sebenarnya sudah banyak mengeluh ke teman-temannya terkait perilaku Shaina. Ryan bilang sulit sekali benar-benar memutuskan hubungan dengan Shaina ini karena Shaina selalu mencari cara untuk kembali lagi. Di sisi lain, Shaina yang memiliki rasa kecurigaan berlebih, dia sangat tahu bahwa Ryan ingin kencan dengan si Audrey Bolte ini. Teman-teman dari Shaina sendiri pun melihat bahwa Shaina sudah semakin terobsesi lebih dan juga marah. Jadi, di malam tanggal 12 Oktober 2012 itu harusnya jadi malam pertama Ryan kencan dengan Audrey. Kenapa harusnya? Emang gak jadi kencannya? Simak dulu. Ryan yang sudah sangat excited untuk bertemu Audrey, bahkan Ryan sampai memotong rambutnya dahulu sebelum kencan itu terjadi. Dan dia juga dengan semangat memberitahu teman-temannya bahwa dia bakal makan malam dengan Audrey di sebuah restoran di Cincinnati. Tapi ada keadaan yang aneh di sini. Sekitar pukul 20.30, sesuai dengan perjanjian Ryan dan Audrey, Ryan tak kunjung muncul juga. Audrey sudah menunggunya beberapa jam, tapi Ryan tidak kunjung datang. Audrey juga di situ sudah sempat mengirimi pesan kepada Ryan, tapi juga tidak ada jawaban. Audrey yang akhirnya pun berpikir mengira Ryan bisa saja sedang sibuk. Tapi tanpa diketahui Audrey, di sisi lain akan ada sesuatu mungkin saja yang terjadi di apartemen Ryan. Menurut catatan, sore menjelang malam, ternyata sang mantan kekasih Ryan, Shaina, datang ke apartemennya. Sebenarnya tidak jelas ngapain Shaina ke apartemen Ryan. Dan di situ hari di mana Ryan seharusnya mendatangi Audrey untuk kencan pertamanya. Tetangga apartemen dari Ryan pun berkata bahwa terjadi pertengkaran hebat antara Shaina dan juga Ryan. Dan dari pertengkaran sengit itu atau perdebatan sengit itu, tibalah tragedi yang amat sangat tragis dan tidak terfikirkan bahwa setelah Shaina berdebat panjang dengan Ryan, Shaina yang mungkin kalut atau dipenuhi rasa cemburu dan marah besar mengambil sebuah senjata tajam yang disimpan di rumah Ryan, sebuah pistol. Raina yang sudah kalut langsung menembakkan senjata tersebut mengenai wajah dari Ryan. Dan gilanya gak berhenti di situ. Shaina langsung menembakkan lagi beberapa tembakan ke bagian tubuh Ryan yang sebenarnya sudah terjatuh sebanyak 6 kali tembakan. Gila banget gak sih ini cewek? Gak berhenti sampai di situ aja, Shaina langsung menelpon 911. Suara Shaina dari panggilan tersebut terdengar datar. Shaina hanya berkata, ia telah menembak pacarnya sendiri karena merasa diancam, ujar Shaina. Shaina merasa Ryan mengancam dan mendorongnya hingga ia ketakutan. Tapi di satu sisi, polisi yang sudah datang dan menemukan Ryan sudah tak bernyawa di lantai merasa curiga karena dari Ryan sendiri pun tidak adanya tanda-tanda perlawanan atau tidak adanya tanda-tanda kekerasan yang Ryan lakukan. Shaina pun akhirnya dibawa ke kantor polisi dan di situ Shaina pun diinterogasi. Dalam interogasi Shaina ini ada hal yang sangat amat menarik dan menggemparkan publik. Pasalnya dari interogasi ini membuat kasus ini sangatlah viral dan juga mind-blowing. Dalam rekaman sebuah interogasi kepada Shaina ini kurang lebih 2 jam, Shaina tampak sangat tenang. Bahkan Shaina pun sempat menari-nari dan bernyanyi Amazing Grace. Ya, jadi pada saat si Shaina diinterogasi, Shaina ini nari-nari, nyanyi aja gitu. Ya dia kayak nggak abis ngelakuin sesuatu atau kayak ya udah gitu, dia nyanyi-nyanyi aja. Itu gila banget kan? Dan gak di situ aja, Shaina juga sempat ngomong ke pihak kepolisian bahwa I gave him the nose job he always want. Jadi artinya Shaina sudah memberikan hidung yang dia mau sesuai dengan kemauan dia. Dia siapa? Ya si Ryan itu. Si Shaina ngomong kayak gitu waktu pas diinterogasi. Dan dari situlah polisi sudah langsung menetapkan Shaina nih orang udah bener-bener tidak masuk akal. Dan Shaina akhirnya ditangkap polisi dan dipenjara. Tapi ucapan Shaina ini dan rekaman interogasi ini menyebar, membuat publik pun ikut geram dan membuat publik bertanya-tanya dan juga heran.
ada manusia seperti ini. Karena menurut publik, Shaina seperti sedang mengejek sang korban, yaitu Ryan. Seiring berjalannya waktu, tidak terasa pada tahun 2015, kasus ini pun akhirnya masuk ke persidangan. Jaksa di situ menegaskan motifnya adalah sebuah kecemburuan dan obsesi berlebih. Shaina jelas tidak rela Ryan pergi dengan perempuan lain. Tapi tim pembela dari Shaina pun berargumen bahwa Shaina sebenarnya adalah korban kekerasan dalam hubungan. Dan di situ, apa respon juri? Oh ya jelas nggak percaya. Gimana juri mau percaya? Waktu diinterogasi aja si Shaina nari-nari, nyanyi-nyanyi, terus juga kayak yang ngejek. Ya di situ tidak ada bukti atau tidak ada hal yang bisa meringankan hukuman si Shaina ini. Akhirnya juri pun memutuskan bahwa Shaina divonis bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Drama ini nggak berakhir sampai di situ. Setelah vonis diumumkan, ternyata vonis itu dibatalkan kembali karena ditemukan salah satu anggota juri yang ternyata mantan seorang narapidana. Jadi, sidang kasus dari si Shaina Habbers ini akhirnya diulang pada tahun 2018. Dan hasilnya tetap sama, Shaina tetap bersalah. Tidak ada pembelaan apapun, tidak ada yang merubah atau tidak ada revisi hukuman. Hakim yang kali ini menjatuhkan hukuman itu menjatuhkan lebih berat, bukan lagi 40 tahun, melainkan penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah beberapa dekade. Dari kasus ini tentunya banyak menimbulkan sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena apakah Shaina memang benar-benar ketakutan malam itu atau amarah dan cemburu yang mendorongnya menarik pelatuk? Yang pasti, malam yang seharusnya jadi awal baru atau kisah baru bagi Ryan dan Audrey harus berubah menjadi malam terakhir dalam hidup Ryan. Dan untuk kalian di luar sana harus ingat, cinta yang beracun bisa menjerumuskan siapapun. Dan dari kasus Shaina Habbers ini memperingatkan kita kalau hubungan kita sudah tidak baik atau sudah toksik atau bahkan berbahaya, langkah terbaiknya adalah menjauh sebelum semuanya terlambat. Ya, jadi bagaimana tanggapan kalian? Semoga kalian suka dengan kasus ini dan tulis tanggapan kalian sebanyak-banyaknya di bawah di kolom komentar. Buat kalian yang juga suka kasus kriminal misteri menegangkan dari seluruh dunia, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap apa? Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus mendebarkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata. Terima kasih.